Assalamualaikum Bu Astuti. Waalaikumsalam, Bu Erlina. Apa kabarnya Bu Astuti? Kabarnya juga kurang baik, Oh ya, kurang baik. Kenapa bisa begitu Bu Astuti? galau dengan permasalahan yang terjadi dalam kelas. Oh, itu kemarin Ibu Astuti menghubungi saya. Iya, Hmm, Jadi Bu Astuti, sekarang kan kita nih sudah ketemu nih. Mungkin eh, dalam pertemuan kita ini kita bisa berbincang-bincang di sini, melakukan coaching ya Bu Astuti. Nah, dari perbincangan kita ini nanti nih, apa tujuan yang Ibu Astuti harapkan? saya mengharapkan adanya solusi dari Bu Herlina untuk membahas masalah yang terjadi pada saya sekarang ini. Eh, Bu Astuti ingin mencari solusi dari masalah yang akan kita bahas ya Bu Astuti ya. Iya. Kira-kira masalah apa nih Bu Astuti? Sebagian besar di dalam kelas itu murid saya kurang memahami pelajaran IPA, Jadi sebagian murid Bu Astuti kurang di materi pembelajaran IPA. pelajaran IPA. Oke. Artinya nilai yang diperoleh anak ini ketika dikasih evaluasi nilainya rendah. Begitu ya Bu Astuti. Jadi ketika Ibu Astuti dalam pelajaran IPA mendapatkan nilai rendah, kira-kira dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu Astuti untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar murid Bu Astuti ini mencapai tujuan pembelajaran sehingga dia tidak mendapatkan nilai yang jelek lagi gitu. Kalau saya nilai secara pribadi, mungkin saya berada di skala 7. Skala 7 ya. Mm-mm. Skala 7 ya Bu Astuti. Iya. Dari skala 7 yang Ibu nilai itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan terhadap pelajaran di dalam kelas, khususnya pelajaran IPA itu Bu Astuti? Hmm, saya telah melaksanakan pembelajaran secara berkelompok. Saya juga telah mm, mengajak anak belajar di pustaka. Saya juga telah melaksanakan pembelajaran diskusi yang memancing anak untuk berdiskusi. Itu Bu Herlina. Iya. Jadi Bu, Ibu sudah melakukan belajar kelompok, kemudian Ibu juga sudah mengajak anak belajar di perpustakaan, Iya. dan kemudian sudah melakukan diskusi, begitu ya Bu Astuti? Iya Bu Herlina. Ya. Nah, dari cara-cara yang Ibu sudah lakukan, mana yang paling menonjol di anak tersebut eh, kegiatan dalam pembelajaran itu gitu, Bu? Di antara ketiga yang sudah Ibu lakukan itu, mana yang paling menonjol di anak kita? Kalau secara berkelompok, anak anak saya lihat anak suka gitu. Cuma eh, begini Bu Erlina, ketika berkelompok anak yang rasanya kurang mampu, kemampuan kognitifnya, dia akan melihat kawan yang mampu. Jadi saya merasa kayaknya kalau berkelompok ini anak jadinya yang kurang mampu belajarnya jadi menyontek anak yang mampu begitu Bu Erlina. Oh, Sehingga ketika dikasih evaluasi atau latihan secara mandiri, yang si anak kurang mampu nilainya di bawah standar, nilainya rendah. hmm. Jadi menurut Ibu Astuti, kalau sudah seperti itu, dari ketiga yang tadi, apakah pembelajaran kelompok yang lebih mereka sukai? Atau mungkin di pembelajaran yang lain?
Iya, berarti saya simpulkan memang anak ini menyukai pembelajaran secara berkelompok, cuma masalahnya yang saya lihat seperti itu, ketika diajak berkelompok, anak menjadi suka menyontek, anak yang kurang mampu jadi, suka menyontek gitu Bu Erlina. Jadi Bu Astuti, anak-anak yang suka menyontek tadi nih dari kerja kelompok, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi anak-anak yang menyontek tadi dalam kerja kelompok? Nah, ya. Saya sudah, melakukan bimbingan, mengawasi anak-anak yang, per kelompok gitu. Ketika belajar kelompok saya, berdiri atau mendampingi, berdiri di samping masing-masing kelompok untuk mengawasi, supaya anak ini bisa bekerja secara mandiri. Berarti Ibu sudah melakukan bimbingan juga, kemudian sudah mendampingi anak tersebut masing-masing kelompok dan mengawasi setiap kelompok, begitu ya Bu? Iya, Bu. Nah, kira-kira dari ketiga kegiatan itu, adakah prioritas yang sudah Ibu rencanakan dari ketiga itu? Yang mana yang lebih Ibu utamakan dari ketiga strategi yang Ibu terapkan tadi? Dari ketiga strategi tadi, kalau berkelompok memang saya lihat anak, antusias dan memancing, anak ini untuk aktif. Nah, namun mungkin kekurangan saya kurang menggunakan media pembelajaran yang menarik. Mungkin kalau untuk pelajaran IPA itu saya pikir ada baiknya saya menggunakan Infokus atau mungkin, sesekali anak bisa saya, izinkan, dengan kerjasama dengan orang tua untuk membawa Android dalam pembelajaran IPA. Gitu ya Bu Astuti. Berarti rencana yang akan Ibu lakukan nih banyak nih ya. Fokus, kemudian kerjasama dengan orang tua supaya murid mendapatkan izin untuk membawa gadget gitu ya Bu Astuti ya. Dari yang sudah Ibu lakukan tuh, apa ukuran keberhasilan Ibu untuk mencapai tujuan dari pembelajaran agar anak kita itu lebih semangat lagi dalam pelajaran IPA? Iya. Ukuran keberhasilannya, ketika disuruh, ketika, diminta untuk menjawab pertanyaan, anak bisa menjawab pertanyaan secara mandiri. Kemudian ketika diskusi bisa aktif. Yang jelas prioritasnya Bu Erlina, anak bisa menjawab latihan secara mandiri. Jadi mungkin triknya itu bagi saya, mungkin ketika dalam kelompok saya hanya menjelaskan, dengan, metode ceramah, mungkin untuk yang akan datang saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti media yang berbasis IT. Begitu Bu Baik, Erlina. ya. Uh, Jadi untuk mencapai tujuan Ibu tadi agar siswa kita itu bisa menjawab secara mandiri atas tugas-tugas yang dikerjakan. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya akan bekerja sama dengan guru, rekan sejawat saya yang sama-sama mengajar di kelas 5. Gitu ya Ibu. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang sama-sama mengajar IPA ya Bu Astuti. Iya. Oke. Untuk selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari percakapan kita ini? Ya, saya akan segera membuat perencanaan sesuai yang kita bicarakan, barusan ini Bu Erlina. Jadi kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan melakukan rencana tersebut? Kalau untuk menggunakan, Infokus atau media pembelajaran yang berbasis IT, akan segera saya laksanakan secepatnya.
Ketika pembelajaran IPA yang akan datang, saya akan langsung terapkan di dalam kelas. Baik, berarti Ibu sudah menemukan solusi dari bagaimana anak-anak Ibu nantinya dalam pelajaran IPA ini menjadi lebih aktif lagi, begitu ya Bu Astuti. Nah, kira-kira dari sesi yang kita lakukan ini, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa masalah saya terpecahkan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang Bu Erlina ajukan kepada saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Makasih Bu Erlina. Ya, sama-sama Ibu. Nah, kemudian kalau begitu Bu Astuti, kira-kira untuk hasil nanti ke depannya kita kapan bisa bertemu lagi supaya kita Hmm, bisa tindak lanjuti? ya, mungkin Sabtu depan kita bisa ketemu ya Bu Erlina. Oke, baik Bu Astuti. Kasih ya Bu Erlina. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.